Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Fauzan dengan NIM 19501244008, merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas D angkatan tahun 2019. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi guna memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Industri. Materi yang akan saya sampaikan di dalam video ini adalah tentang manajemen bisnis online atau online business management. Kita masuk ke materinya. Pertama, apa itu manajemen bisnis online? Kita bedah satu persatu kalimatnya. Bisnis merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi atau individu yang memunculkan nilai atau hasil atau value dengan cara menciptakan barang atau jasa, create of goods and service, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat serta guna memperoleh sebuah keuntungan melalui sebuah transaksi di dalamnya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa manajemen bisnis online merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau organisasi dalam rangka melakukan pemenuhan akan kebutuhan hidupnya serta untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan melalui sebuah sistem elektronik seperti melalui media internet. Cafe tahun 2009 pernah mengatakan, bisnis online merupakan sebuah kegiatan pertukaran informasi dengan menggunakan media elektronik dan juga mampu menghasilkan keuntungan bagi individu ataupun kelompok organisasi. Kemudian di sini ada jenis yang terdapat di dalam manajemen bisnis online. Jadi gambarannya adalah di dalam menjalankan sebuah manajemen bisnis online terdapat beberapa cabang manajemen yang juga diterapkan. Yang pertama itu ada manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan jenis manajemen yang memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang yang memiliki nilai guna, dan tidak hanya proses menghasilkannya saja, namun juga terdapat proses perencanaan, Penentuan di sini bisa diartikan dalam penentuan kualitas yang ingin dihasilkan ataupun kuantitas yang ingin dihasilkan. Kemudian melakukan kendali terhadap produksi itu sendiri. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan salah satu jenis manajemen yang vital dalam manajemen bisnis, online maupun konvensional. Karena jika tanpa adanya pemasaran, seluruh hasil produksi tidak akan ada yang terjual. Namun, pada umumnya, manajemen pemasaran ini memiliki tujuan dalam menaikkan angka penjualan serta melakukan promosi terhadap barang atau jasa yang telah diproduksi, sehingga dapat dikenal atau diketahui oleh masyarakat luas. Untuk jenis manajemen selanjutnya ada distribusi. Distribusi merupakan sebuah manajemen yang sangat mempengaruhi manajemen pemasaran, di mana dalam manajemen distribusi ini memiliki fungsi dalam mengatur atau menyalurkan penjualan atau pemasaran hasil produksi dari produsen ke konsumen, atau dengan kata lain, manajemen distribusi ini memiliki fokus terhadap pengiriman dan penyediaan terhadap barang atau jasa. Untuk selanjutnya yaitu ada manajemen keuangan. Di dalam manajemen ini diterapkan sudah dari pertama ketika seorang produsen mulai membangun sebuah usaha. Manajemen keuangan ini memiliki pengaruh yang sangat penting akan keberlangsungan suatu usaha, karena uang atau modal merupakan kunci dasar atau kunci utama atas berdirinya sebuah usaha. Tanpa adanya uang atau modal, belum tentu suatu usaha dapat berjalan atau bahkan ada keberadaannya. Ketika suatu bisnis atau usaha sudah berjalan, manajemen keuangan juga harus selalu dijaga agar kestabilan jalannya bisnis tersebut tetap terjaga. Jika manajemen keuangan yang berjalan itu baik, maka perkembangan dari suatu usaha tersebut juga tidak akan terhambat. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Di dalam manajemen sumber daya manusia, ini erat sekali hubungannya dengan penyediaan dan juga penilaian terhadap kinerja karyawan.
Fungsi dari manajemen sumber daya manusia ini sendiri adalah untuk melakukan standarisasi terhadap keterampilan dan juga pengalaman setiap karyawan yang bekerja dalam sebuah usaha. Jika manajemen sumber daya manusia di suatu perusahaan atau industri memiliki kualitas yang baik, maka dapat dipastikan bahwa iklim kerja di dalam perusahaan atau industri tersebut adalah baik dan mampu menghasilkan output atau hasil dari proses sebelumnya yang berkualitas juga. Namun sebaliknya, jika manajemen sumber daya manusia di suatu perusahaan atau industri memiliki kualitas yang buruk, maka dapat dipastikan bahwa iklim kerja dalam perusahaan atau industri tersebut adalah tidak baik dan tidak mampu menghasilkan output yang berkualitas juga. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi di sini adalah fungsi dalam penerapan manajemen bisnis online. Fungsi-fungsi apa saja yang setidaknya harus ada dalam penerapan manajemen bisnis online. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan erat kaitannya dengan tindakan dalam menentukan apa saja yang harus dilakukan di dalam bisnis online sehingga bisa sampai ke tujuan yang diharapkan. Di dalam fungsi perencanaan ini juga terdapat 5 buah unsur yang dapat di dalamnya, seperti uang atau money, manusia atau human, bahan atau material, mesin atau machine, dan terakhir adalah metode atau method. Selanjutnya, itu ada fungsi pengorganisasian. Yang dimaksud dengan fungsi pengorganisasian ini adalah suatu fungsi yang merujuk terhadap pemahaman akan cara mengorganisir atau mengatur agar jalannya suatu bisnis online sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini biasanya dilakukan adalah membuat beberapa media penjualan atau pemasaran seperti contohnya membuat website, sosial media, atau melalui platform jual beli atau marketplace. Kemudian juga di dalam fungsi ini biasanya diputuskan apa saja cara yang dapat digunakan dalam mempromosikan hasil produksi. Selanjutnya ini ada fungsi pengarahan. Yang dimaksud dengan fungsi pengarahan adalah fungsi ini memiliki orientasi bahwa pada dasarnya manajemen bisnis online harus berdasarkan pada kemampuan dalam melakukan pengarahan terhadap apa yang telah direncanakan sejak awal dengan tata kelola terhadap sasaran yang ingin dicapai. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini bertujuan untuk melakukan suatu kendali terhadap hasil produksi seperti pemantauan terhadap standar prestasi, melakukan sebuah evaluasi, serta melakukan sebuah perbaikan jika terdapat kekurangan pada hasil produksi itu sendiri. Untuk selanjutnya, saya akan membahas hambatan-hambatan apa saja yang biasanya dialami dalam penerapan manajemen bisnis online. Sebelumnya, bisnis online memang jelas memiliki banyak sekali manfaat serta kemudahan dalam pelaksanaannya. Namun, di balik semua hal positif tersebut, tetap saja terdapat hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh setiap pelaku bisnis online itu sendiri. Hal ini juga hampir sama seperti yang dihadapi oleh para pelaku bisnis yang konvensional atau offline. Diana Wati tahun 2008 pernah mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya hambatan-hambatan bagi para pelaku bisnis online. Di antaranya adalah yang pertama, keamanan pemasaran online. Mindset kebanyakan orang mengenai bisnis online, khususnya orang yang baru mengetahui bisnis online adalah bahwa bisnis online merupakan suatu kebohongan. Lah, mengapa demikian? Karena saat ini merupakan waktu transisi antara era konvensional dan era digital. Wajar saja belum banyak orang yang yakin atau percaya begitu saja akan prosedur yang dilakukan dalam berbisnis secara online. Contohnya, ketika melakukan sebuah transaksi secara online, di mana pembeli atau konsumen wajib melakukan proses pembayaran terlebih dahulu, baru kemudian penjual akan mengirimkan barang yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Namun, karena belum terbiasa dengan proses transaksi seperti ini, kebanyakan orang beropini bahwa mereka tidak percaya sepenuhnya. Bahkan mereka juga sudah
memiliki pikiran negatif terlebih dahulu karena mereka takut jika sudah melakukan pembayaran, kemudian penjual tidak akan mengirimkan barangnya. Hal ini dikarenakan mereka masih terbiasa dengan proses transaksi secara konvensional, yaitu melihat barang secara langsung, kemudian jika cocok, mereka akan langsung membayar kepada penjual tersebut. Sebagai pelaku bisnis online, mereka harus bisa membangun kepercayaan yang baik bagi para konsumennya. Kepercayaan dan kepuasan pembeli merupakan prioritas utama jika ingin sukses dalam melaksanakan bisnis secara online. Caranya bisa dengan memberikan identitas pribadi penjual yang jelas dan terpercaya. Kemudian juga sebaiknya penjual menyediakan hasil review dari penjualan produknya yang telah dibeli oleh konsumen guna menambah rasa kepercayaan calon pembeli selanjutnya. Hambatan yang kedua yang akan dihadapi adalah kurang pahamnya tentang teknologi. Dengan dimulainya era digital seperti sekarang ini, setiap pelaku bisnis dituntut agar menguasai serta mengetahui setiap perkembangan teknologi dan informasi guna menjaga keberlangsungan berdirinya bisnis online yang mereka miliki. Hal ini memang perlu menjadi perhatian utama bagi setiap pelaku bisnis. Hambatan yang ketiga adalah kurangnya percaya dengan bisnis online. Sebenarnya ini juga menjadi salah satu hambatan terbesar. Karena hambatan itu sebetulnya datang bukan hanya dari pihak konsumen saja, akan tetapi juga bisa datang dari pihak penjual. Mengapa? Karena banyak pelaku bisnis online, khususnya penjual, merasa kurang percaya diri apakah produk mereka akan laku terjual. Sebenarnya ketakutan seperti ini wajar, hanya saja karena mereka atau penjual ini harus mengetahui bahwa saat ini merupakan saat yang cocok untuk mengembangkan bisnis online di era digital seperti saat ini. Karena saat ini sudah tidak banyak orang yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja. Mereka ingin mendapatkannya dengan mudah dan hanya tinggal di rumah saja. Hal inilah yang sebenarnya dapat dijadikan peluang oleh setiap pelaku bisnis, khususnya penjual. Mereka harus aktif dalam melakukan pemasaran melalui media online agar terlihat variatif dan menarik banyak minat pelanggan. Kemudian kita akan mencari tahu bagaimana sih perkembangan manajemen bisnis online yang ada di dunia. Di dunia ini sebenarnya sudah banyak negara yang masyarakatnya telah menerima adanya perkembangan akan teknologi dan informasi. Mereka merespon positif akan perkembangan tersebut. Salah satu respon positif yang diberikan adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contohnya adalah ketika banyak masyarakat yang sudah mulai menjalankan atau membangun usaha atau bisnis tidak secara konvensional lagi. Mereka telah mengubah konsep dalam menjalankan usaha atau bisnisnya yang semula konvensional menjadi usaha atau bisnis yang berbasis digital atau offline. Masyarakat dunia juga sudah menyadari dan mengetahui bahwa dengan membangun usaha atau bisnis yang berbasis digital atau online, mereka akan merasakan banyak sekali dampak positif, seperti melakukan pemasaran dengan mudah, sehingga dapat membangun branding yang bagus di mata masyarakat atau konsumen dengan tidak perlu mengeluarkan kos atau biaya yang begitu mahal seperti ketika mereka melakukan bisnis secara konvensional. Nah, hal yang menarik lagi untuk dibahas adalah bagaimana sebenarnya perkembangan manajemen bisnis online yang ada di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, bisnis online ini juga sudah semakin berkembang, seperti yang terjadi di negara lainnya. Hal ini terjadi karena didukung dengan penyediaan fasilitas akses jaringan internet yang sudah berkembang dan juga mendapatkan dukungan dari pihak perbankan. Dengan menyediakan serta mengembangkan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan baik oleh para pelaku bisnis online maupun masyarakat lainnya yang bertindak sebagai konsumen. Salah satu contohnya adalah pihak perbankan telah menyediakan akses yang mudah dalam melakukan transaksi secara online, juga berupa internet banking atau SMS banking. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi di atas atau sebelumnya adalah bisnis online kini sedang menjadi tren di masyarakat luas karena memiliki banyak sekali benefit ataupun manfaat. Dengan pengelolaan serta manajemen yang baik, sebuah bisnis online diyakini dapat memberikan dampak positif serta mendatangkan keuntungan bagi siapa saja yang ingin menjalankannya. Sudah sepantasnya di era digital seperti saat ini, kemampuan kita dalam menguasai perkembangan teknologi juga harus selalu dikembangkan.
Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang manajemen bisnis online. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.